wabarakatuh. Semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qala ta'ala fi kitabil karim wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku, sedulur yang saya hormati, buat saudaraku Mahil Cairah Muhammad Suryadi yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman wal kata, marilah kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang saya hormati, mengke wayahe semoga patenang nggih. Silakan, pokoknya diberi kabar dulu. Pak Sur sampai ditanya ndak munggah itu katanya. Ndak tahu munggah maksudnya, enggak munggah itu munggah gimana, enggak paham. Saudaraku yang saya hormati, di setelah waktu ini kita manfaatkan untuk wirid dan ngaji sidik-sidik. Sebenarnya bukan ngaji sih, saling mengingatkan. Hadis Nabi Muhammad SAW ini sangat mengingatkan kita ya kepada sangu kita besok ketika berhadapan dengan Allah SWT. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW qala yatba'ul mayyit thalathah fayarji'u wa yabqa ma'ahu wahidun, fayarji'u wa yabqa ma'ahu wahidun, fayarji'u usnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, rawahu Bukhari. Ini hadis Nabi Muhammad SAW tentang kita ya. Kita boleh asik kepada dunia, kita boleh ini adalah sifatnya sementara. Dunia ini adalah sifatnya sementara. Oleh karena itu saudara, marilah kita ingat lagi apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yatba'ul mayyit thalathah. Ikut kepada mayat itu salah satu apa 3 perkara. Yatba'ul mayyita salah satun. Ikut akan mayit itu salah satu apa 3 hal. Fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahid. Fayarji'u maka kembali. Usnani apa 2 hal, wa yabqa ma'ahu wahidun, dan akan dengan mayit itu 1, dan menemani mayit itu cuma 1. Ketika kita sudah ketika kita melihat tetangga kita sudah dipikul di keranda, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada dasarnya yang mengikuti kita itu ada 3 hal. Ya, 3 hal. Fayarji uthnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 ini kembali. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan yang 1 yang selalu setia menemani kita. Yang 2 ini apa? Apakah keluarga kita, apakah anak kita, apakah istri kita yang kita cintai, apa siapa? Dijelaskan yadba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, bahwa yang 3 ini ternyata
adalah pertama ahluhu wa maluhu, saudara, keluarganya, wa maluhu dan hartanya, wa amaluhu dan amalnya. Karena yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, 3 yang mengikuti mayit, 2 kembali, 1 yang tetap bersama dirinya. Ternyata yang 3 ini dijelaskan bahwasanya yang 3 yang mengikuti mayit itu pertama adalah ahluhu, keluarganya, wa maluhu dan hartanya, wa amaluhu dan amalnya. Karena Rasulullah SAW tadi bilang ada yang kembali dan ada yang tetap, maka dijelaskan lagi setelah diketahui yang mayit, yang ikut kepada mayit itu 3, ternyata ahluhu wa maluhu wa amaluhu, maka Rasulullah mengatakan yang tadi itu 2 ini kembali, tapi 1 yang tetap, yang setia menemani kita. Apa yang 2 yang kembali tadi? Yaitu adalah fayarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya, hartanya kembali lagi, kembali kepada dunianya, kembali kepada keluarganya. Tidak kira Pak, contoh kecil ya, di dunia sering mengatakan, andaikan matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Allah sudah ada di dalam kuburan, tak kira. Ternyata benar katanya Rasulullah SAW, kembali ahlu wa maluh. Yang kembali 2 ini, ahlu wa maluh kembali. Tak ada orang yang mengatakan bahwasanya yang katanya sehidup semati, yang sering mengatakan masya akeh kuda ya sing kira bisa misahaken isun lan rika. Kalau sudah ada di liang lahat ketika keluarganya mengadani Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditutup. Mudin mengatakan marabbuka wa man nabiyuka, tidak ada Pak yang sampai menemani yang seperti itu, tidak ada. Kembali kepada ahlu, akan kembali keluarganya, kembali kepada keluarga yang mulai, wa maluhu dan hartanya. Tidak ikut bahwa sampean punya mobil Alphard 5 mobil, ya Pak anak 10, ini 10, seterusnya. Tidak kira milu ning kuburan, tidak kira. Akan kembali kepada keluarga itu, ke tempatnya masing-masing. Yang ketiga ini yang setia menemani kita. Siapa? Anak apa istri? Tidak. Ternyata amaluh. Wa yabqa amaluhu, dan tersisa dan menemani kita adalah amal-amal kita. Maka di dalam siirannya orang Jawa itu mengatakan, ilmu lan amal sangune pati, pilih pengerti kudu kang titi. Amal kita yang akan menemani kita, Pak. Bacaan Quran kita, sholat kita, bacaan sholawat kita, apik dengan tetangga kita, sedekah kita, dan seterusnya, itu yang akan menemani kita. Wa yabqa amaluh. Maka di dunia ini adalah tempat tempat untuk kita darul amal, memperoleh mengumpulkan pundi-pundi amal-amal kita, bacaan Quran kita, anak kita didik dengan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, istri kita dijadikan wanita yang solehah, diingatkan ketika tidak sholat. Kalau kita mampu mengingatkan istri kita tidak makan ayang, tidak makan, mengapa kita tidak mampu untuk mengingatkan istri kita untuk sholat?
Ayo ayang sholat ayang, ayang embeb, anak dididik untuk ikut kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah saudara yang akan membuat kita akan hidup tenang, akan bahagia dunia sampai akhirat. Kalau kita hanya memperhatikan jasmani saja, roh ini tidak ada. Ini bahaya. Jasad kita hanya berhenti di dunia, saudara. Kecantikan, ketampanan kita ini hanya di dunia saja. Tidak akan ikut di akhirat. Maka pergunakanlah jasa kita ini. Kalau kita menjadi pejabat, menjadi pimpinan, itu di dunia. Yang mana nanti akan dipinta pertanggungan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Roma Irama mengatakan, wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja. Itu ya. Allah, kalau lihat itu ya. Sudahlah, mari kita fokus. Kalau kita rambut kita kurang baik saja diperhatikan. Kenapa akhlak kita kurang baik masih kita sia-siakan? Kalau kita bisa memoles wajah kita menjadi cantik, menjadi ganteng, kenapa tidak bisa memoles hati kita? Padahal yang kembali kepada Allah bukan jasad kita, tapi ruh kita. Manusia ini tidak dikatakan manusia, ya, kalau tidak ada ruhnya. Ini manusia itu, Pak. Manusia, saudara-saudara, masih dikatakan manusia walaupun tidak ada tangannya, walaupun tidak ada kakinya, walaupun agak kurang, Pak. Kecuali dengan ada ruhnya. Kalau walaupun wajahnya cantik, wajahnya ganteng, lengkap dohirnya, tapi Pak, tidak ada ruhnya, tidak dikatakan manusia. Maka ruh inilah tempatnya, adalah makanannya adalah amal-amal kita, amal-amal kebaikan. Inilah ya Pak. Masya Allah. Inhad ilar ruhi fastakmil fadailaha. Ya gitu kan. Inhad ilar ruhi fastakmil fadailaha. Wa anta birruhi la bil jismi insan. Ya khadimal jismi kam taskili hidmatihi at-tatlubur rib hammimma fihil husranu. Inhad ilar ruhi fastakmil fadailah wa anta birruhi la bil jismil insanu. Orang itu, Pak, dikatakan manusia ketika ada ruhnya, walaupun badannya tidak sempurna. Akan tetapi manusia itu tidak dikatakan manusia walaupun cantik rupanya, ganteng rupanya, ketika ruhnya tidak ada. Oleh karena itu, ruh ini adalah makanannya amal baik. Kita gunakan amal-amal ya soleh ini untuk kesempatan kita memperbaiki diri, merohani kita, dan untuk sanggup kita besok berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan abada barokah manfaatnya pertemuan kali ini. Selamat berjumpa di Kopiku nanti ba'da Isya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.